Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya dua teknologi yang kelihatannya beda banget? Satu dari abad ke-19, satu lagi dari era kita. Tiba-tiba nyambung dan ngebentuk dunia kita sekarang. Yang satu soal nyambungin suara manusia, yang satu lagi soal niru pikiran manusia. Nah, ini dia kisah pertemuan mereka. Jadi, pertanyaannya simple tapi dalam banget. Apa hubungannya telepon, sebuah penemuan dari zaman dulu, sama kecerdasan buatan atau AI, teknologi masa depan kita? Jawabannya, nah ini yang seru. Jawabannya itu ngebuka sebuah cerita yang luar biasa soal gimana dua hal ini akhirnya ketemu. Oke, kita bedah satu-satu ya. Di satu sisi, kita punya telepon. Alat ini kan lahir dari kebutuhan yang simple banget, nyambungin orang yang terpisah jarak. Praktis. Di sisi lain, kita punya AI. Lahirnya bukan dari kebutuhan praktis, tapi dari sebuah pertanyaan filosofis. Bisa nggak sih kita bikin mesin yang mikir kayak manusia? Wah, dua titik awal yang beda banget kan? Yuk kita mundur dulu ke masa lalu, ke awal mula dua revolusi ini. Biar kita ngerti fondasi dan cara berpikir di balik masing-masing teknologi. Nah, ini dia, momen lahirnya telepon. Bukan soal teori yang ribet, tapi cuma permintaan simpel dari satu orang ke orang lain. Tujuannya jelas banget, komunikasi langsung. Semua tentang koneksi antar manusia. Coba sekarang kita bandingin sama lahirnya AI. Beda banget. Ini bukan soal panggilan praktis, tapi soal pertanyaan teoretis dari Alan Turing. Pertanyaannya bukan, bisa nggak kita ngobrol? Tapi, bisa nggak sih mesin itu berpikir? Jauh lebih abstrak kan? Filosofis banget. Terus, di tahun 1956, visi ini jadi resmi. Ada konferensi Dartmouth yang secara formal melahirkan bidang studi kecerdasan buatan. Tujuannya, wah, ambisius banget. Bikin mesin yang nggak cuma bisa ngitung, tapi juga bisa belajar, mikir, bahkan berkreasi. Jadi selama hampir sepanjang abad ke-20, dua teknologi ini tuh jalan masing-masing. Kayak di jalur paralel gitu. Mereka sibuk dengan dunianya sendiri, mencahin masalahnya sendiri, dan punya pencapaiannya sendiri-sendiri. Kalau kita lihat perjalanan telepon, intinya itu soal aksesibilitas. Dari telepon pertama Bell, terus ada telepon putar, lompat ke jaringan seluler 1G, dan akhirnya 2G yang bikin kita bisa SMS-an. Tiap langkahnya itu bikin komunikasi jadi makin gampang dan personal. Nah, di sisi lain, jalur AI ini lebih soal konsep. Mulai dari tes Turing, terus istilah AI itu sendiri muncul, ada chatbot pertama namanya Eliza, sampai puncaknya waktu komputer Deep Blue ngalahin jagoan catur dunia. Ini bukti kalau mesin bisa loh, jago banget di tugas-tugas tertentu. Terus, setelah puluhan tahun jalan sendiri-sendiri, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Dua sungai yang tadinya terpisah ini akhirnya ketemu di satu titik. Dan waktu mereka nyatu, wah, jadi satu kekuatan yang dahsyat banget. Momen itu, tahun 2011, waktu Siri muncul di iPhone. Ini dia saatnya AI kabur dari laboratorium dan masuk ke kantong jutaan orang. Impian abstraknya Turing tiba-tiba jadi asisten pribadi yang praktis. Dan semua ini bisa terjadi berkat platform yang dirintis oleh Bell seabad sebelumnya. Dan ini semua bukan kebetulan loh. Pertemuan ini bisa terjadi karena ada 3 bahan utama yang akhirnya matang di waktu yang sama. Pertama, jaringan seluler yang kencang. Kedua, algoritma AI yang udah canggih banget. Dan ketiga, hardware di ponsel kita yang udah cukup kuat buat ngejalanin itu semua. Nah, coba dilihat data ini. Ini yang bikin semuanya masuk akal. Lihat lompatan kecepatannya. Dari 2G yang cuma 64 kbps, cukuplah buat SMS, langsung loncat ke 4G yang bisa 1 Gbps. Peningkatan gila-gilaan inilah yang jadi bensinnya. Tanpa kecepatan 4G, nggak mungkin deh ada asisten AI kayak Siri di ponsel yang butuh ngolah data segunung secara real-time. Oke, sekarang kita lihat masa kini. Gabungan antara telekomunikasi dan AI ini udah bukan hal baru lagi. Justru, ini udah jadi fondasi kehidupan kita sehari-hari. Coba deh pikirin kegiatan kita sehari-hari. Nerjemahin bahasa asing langsung di tempat, minta asisten virtual pasang alarm, pakai peta buat nyari jalan biar nggak macet, atau bahkan pas kita dapat rekomendasi film dari layanan streaming. Semua itu, yaitu dia hasilnya. Hasil perkawinan antara jaringan kencang dan AI yang pinter. Jadi intinya begini. Arti kata telepon itu udah berubah total. Dulu telepon itu alat buat nyambungin 2 orang. Titik. Sekarang, benda yang ada di tangan kita ini adalah sebuah gerbang. Gerbang yang nyambungin kita ke jaringan kecerdasan global. Tentu aja ceritanya nggak berhenti di sini. Yuk kita intip sedikit masa depan, fase selanjutnya dari duet maut ini yang bakal didukung sama 5G, 6G, dan Internet of Things.
Contohnya, keren banget di bidang kesehatan. Dengan jaringan generasi baru nanti, kita ngomongin soal ambulans yang bisa kirim data pasien secara live, dokter bedah yang bisa operasi dari jauh, dan AI yang bantu diagnosis dengan akurasi tingkat dewa. Ini bukan lagi fiksi ilmiah loh, ini udah jadi peta jalan teknologi ke depan. Dan cakupannya lebih luas lagi. Dengan 6G, kita lagi ngebangun fondasi buat masyarakat yang sistemnya serba cerdas dan otonom. Mulai dari mobil yang nyetir sendiri, drone, sampai satelit, semuanya nanti bisa ngobrol lancar di satu jaringan pintar yang sama. Ini semua akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang lumayan bikin mikir. Kalau visinya Bell dulu adalah nyambungin semua orang, dan visinya Turing adalah bikin pikiran buatan, maka gabungan keduanya ini kayaknya mengarah ke sesuatu yang jauh lebih besar. Waktu jaringan yang nyambungin kita semua ini jadi makin pintir, jangan-jangan tanpa sadar kita ini lagi ngebangun semacam otak global. Coba deh direnungkan.